Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang zakat. Namun sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu akan memaparkan kepada kalian bahwasanya materi tentang zakat ini bertujuan supaya kalian mampu meyakini bahwa ajaran zakat itu merupakan perintah agama, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, supaya kalian juga dapat melakukan zakat dengan ikhlas. Kemudian tujuan yang ketiga, supaya kalian mengetahui ketentuan-ketentuan melakukan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajib, maka harus mengetahui ketentuan-ketentuan melakukan zakat fitrah. Kemudian yang keempat, supaya kalian dapat mengetahui siapa saja yang bisa menerima zakat. Kemudian yang terakhir, supaya kalian dapat menyebutkan hikmah pelaksanaan zakat dengan benar. Sedangkan tujuan utamanya yaitu supaya kalian dapat mempraktekkan zakat dengan baik dan benar. Kemudian mengenai pengertian zakat. Apa itu zakat? Tentunya zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki atau orang yang memberi zakat yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam, baik umat Islam laki-laki maupun umat Islam perempuan yang mampu menunaikannya. Tentunya zakat fitrah ini hanya dikeluarkan 1 tahun 1 kali saja. Kemudian zakat fitrah ini awal dilaksanakan yaitu pada bulan Ramadan dan terakhir dilaksanakannya sebelum melakukan sholat Id. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang zakat fitrah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum menunaikan berangkat menuju sholat Id. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini sudah jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita sebagai umat Islam untuk melakukan zakat fitrah. Minimal yaitu 1 sok gandum ataupun 1 sok kurma ataupun 1 sok beras yang disamadengankan dengan 2,5 kg. Kalau diliterkan sama dengan 3,5 liter. Nah, kepada siapapun itu, baik kepada yang sudah merdeka ataupun masih budak, baik kepada laki-laki ataupun perempuan, baik orang dewasa, bahkan anak-anak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yakin zakat perintah agama? Tentunya pasti yakin. Nah, kenapa kita harus yakin bahwa zakat fitrah itu adalah perintah agama? Yang pertama, karena hukumnya wajib. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Jadi hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib, maka kita yakin bahwa itu adalah perintah agama. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, karena zakat fitrah itu sudah tercantum dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir.
yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya, yaitu mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam potongan ayat wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Maka dari itu, buat apa kita tidak yakin bahwa zakat itu adalah perintah agama? Nah, kemudian ketentuan zakat fitrah. Di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama, bahwasanya zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi zakat fitrah itu terakhir dilaksanakannya sebelum melakukan sholat Id. Dan itu bisa dikatakan dengan hal yang sunnah untuk melakukannya seperti itu. Namun kan pada kebudayaannya, bahwasanya masyarakat itu mang-mang kalau bayar sebelum sholat Id. Biasanya masyarakat Madura itu membayarnya dari tanggal 25 ke belakang seperti itu. Kemudian yang kedua, mengeluarkan sebesar 1 sok yang sama artinya dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang dikonsumsi setiap harinya perorangan. Jadi boleh membayar zakat fitrah dengan beras boleh, membayar zakat fitrah dengan gandum boleh, membayar zakat fitrah dengan kurma boleh, membayar zakat fitrah dengan sagu ataupun jagung ataupun apapun saja yang dikonsumsi setiap harinya minimal 1 sok atau 2,5 kg atau 3,5 liter seperti itu. Kemudian ketentuan yang terakhir adalah membaca niat. Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib, maka kita harus membaca niat. Karena dengan niat kita akan mengetahui bahwa itu saya mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta'ala. Niatnya karena mengeluarkan zakat fitrah seperti itu. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala. Kemudian, siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Nah, di sini ada 7 orang yang berhak menerima zakat. Mohon maaf, di sini ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir di sini adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Kemudian yang kedua miskin. Miskin di sini di atasnya fakir. Nah, maksudnya di atasnya fakir. Kalau fakir di sini masih punya harta namun sedikit. Kalau miskin itu di atasnya fakir, yaitu yang mau dibelikan, yang mau dimakan besok masih cari besok seperti itu. Itu namanya miskin. Kemudian amil. Amil di sini adalah orang yang mengurus zakat, mulai dari penerima zakat hingga yang membagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu amil namanya. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, kenapa orang yang baru masuk Islam di sini berhak menerima zakat? Supaya lebih yakin dan lebih mantap bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling mulia, agama yang paling baik seperti itu, agama yang paling benar. Kemudian yang keempat adalah rikob. Rikob di sini memerdekakan budak. Nah, orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Karena apa? Budak ya. Budak itu kan juga harus zakat kan. Nah, kemudian orang yang menerima zakat itu orang yang memerdekakan budak itu berhak juga menerima zakat seperti itu. Kemudian gharim, orang yang memiliki hutang. Hutang di sini hutang di jalan Allah, bukan karena hutang maksiat seperti banyak hutangnya karena berjudi, banyak hutangnya karena minum-minuman keras. Seperti itu tidak boleh, tidak berhak menerima zakat. Kalau hutangnya itu karena untuk membeli kebutuhan, untuk beribadah, untuk makan, itu boleh atau berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam adalah fisabilillah. Fisabilillah di sini segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Maksudnya seperti ini. Kalian membayar zakat kepada musola atau kepada pesantren. Nah, yang mana nanti sama kiainya atau sama ustadznya itu dibelikan peralatan-peralatan ibadah.
seperti Al-Quran, seperti memperbaiki musolahnya. Nah, itu juga berhak menerima zakat karena supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian kan nantinya bisa belajar ngaji di sana seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil di sini adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, orang yang melakukan perjalanan jauh juga berhak menerima zakat. Seperti TKI, seperti TKW, itu juga berhak menerima zakat. Nah, bukan hanya bagi orang yang bekerja, namun bagi orang yang pelajar juga, seperti orang yang berpendidikan, misalkan orang Madura merantau ke Brunei untuk berpendidikan, itu juga berhak menerima zakat, seperti itu. Nah, kemudian hikmah zakat. Hikmah zakat di sini ada 4. Yang pertama, disamahalkan dengan puasa, yaitu mensucikan perkataan buruknya kalau puasa. Kalau zakat berarti mensucikan hartanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan umur panjang, bahwasanya Allah akan memberikan umur yang panjang kepada orang yang berzakat fitrah, mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena mereka itu sudah merasa bahwasanya saya diberikan nikmat yang besar, maka saya akan keluarkan zakat saya. Nah, setiap harinya itu seperti selalu diberikan kenikmatan, sehingga mereka merasa bahwa umurnya panjang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah dan bergembira dengan segala anugerah dan nikmatnya. Kemudian yang ketiga ini dapat berkonsentrasi penuh karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, sehingga semakin mengeluarkan maka semakin banyak dan semakin dekat kepada Allah, seperti itu. Kemudian hikmah yang terakhir adalah hikmah yang paling agung, yaitu karena menjalankan puasa penuh selama 1 bulan. Jadi orang itu bersyukur dengan mengeluarkan zakat fitrah, bahwasanya saya sudah mengeluarkan zakat karena saya sudah berpuasa penuh 1 bulan. Tanda syukur seperti itu, karena sudah melakukan puasa 1 bulan. Karena apa? Karena orang yang melakukan puasa itu kan pahalanya sangat besar, seperti itu. Nah, kemudian slide terakhir ini adalah Ibu akan memperlihatkan bagaimana tutorial praktek zakat yang benar, supaya kalian nantinya dapat mempraktekkan dengan baik dan benar untuk melakukan zakat fitrah. Disimak ya. Nah, itu adalah muzaki, orang yang memberi zakat fitrah kepada amil. Yang mana amil itu kan termasuk kepada orang yang berhak menerima zakat. Pengertian amil itu sendiri kan orang yang menerima zakat, kemudian orang yang juga memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima zakat, atau orang yang mengantarkan, seperti itu. Nah, di situ muzaki itu membaca niat dengan memegang berasnya, kemudian membaca doa. Amil mendoakan kepada muzaki, semoga rezekinya bertambah, umurnya panjang, seperti itu. Nah, kemudian sama amil itu diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, seperti itu. Itu kan memang tugasnya amil, seperti itu. Assalamualaikum. Ini ada sedikit rezeki dari orang yang berzakat. Ya, terima kasih, semoga amal ibadahnya diterima dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih dulu. Assalamualaikum. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian dapat mempraktekkan zakat dengan benar, apalagi sekarang bulan puasa yang nantinya pasti akan mengeluarkan zakat fitrah. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan tadi menjadi ilmu yang barokah dan dapat kalian praktekkan dengan baik dan benar.
dengan membaca niat, dengan melihat video tadi, dengan memegang berasnya dan semacamnya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tugas. Nah, kalian harus mengerjakan tugas sebagai penilaian atau evaluasi dari ibu sampai mana kalian memahami penjelasan ibu seperti itu. Nah, tugas ini dapat dikumpulkan 1 minggu sebelum pelajaran minggu depan dimulai. Mungkin hanya ini yang bisa ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.